Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah akuntansi biaya. Baik, untuk bagian soal teori. Nomor 1, apa perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Jelaskan dengan tabel dan bagan. Baik, untuk penjelasan singkat, akuntansi manajemen adalah akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi bagi manajemen internal untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasinya bersifat lebih detail, fleksibel, dan tidak wajib mengikuti standar, dan bisa juga bersifat prediktif. Nah, pada akuntansi keuangan, ini adalah akuntansi yang menyajikan informasi bagi pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator. Laporannya ini bersifat historis, harus mematuhi standar akuntansi, PSAK atau IFRS, dan disusun secara berkala seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, berikut ini adalah tabel terkait perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Pada aspek tujuan, pada akuntansi manajemen, ini membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dan pada akuntansi keuangan, ini menyediakan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Kemudian pada aspek pengguna, pada akuntansi manajemen, manajer internal, pada akuntansi keuangan, investor, kreditur, pemerintah, dan publik. Kemudian pada aspek informasi, pada akuntansi manajemen lebih rinci, berorientasi pada masa depan, dan fleksibel. Kemudian pada akuntansi keuangan, historis, harus akurat, dan mengikuti standar. Kemudian pada aspek standar yang digunakan pada akuntansi manajemen, ini tidak wajib mengikuti standar tertentu. Kemudian pada akuntansi keuangan harus mengikuti standar PSAK atau IFRS. Kemudian pada aspek waktu pelaporan, pada akuntansi manajemen ini sesuai kebutuhan manajemen, bisa harian ataupun mingguan. Kemudian pada akuntansi keuangan terjadwal, biasanya triwulan atau tahunan. Kemudian untuk jenis data, aspek jenis data ini pada akuntansi manajemen ini finansial dan non-finansial, dan pada akuntansi keuangan hanya finansial. Kemudian pada aspek ruang lingkup, pada akuntansi keuangan manajemen ini unit, departemen, dan aktivitas tertentu. Dan pada akuntansi keuangan ini hanya perusahaan secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana rantai nilai membantu manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan? Nah, sedikit penjelasan terkait rantai nilai. Nah, rantai nilai atau value chain adalah rangkaian aktivitas dalam perusahaan yang dimulai dari memperoleh bahan baku, mengolahnya menjadi produk atau jasa, hingga mengantarkannya ke pelanggan. Setiap aktivitas ini seperti pengadaan produksi, logistik, pemasaran, hingga layanan purna jual. Nah, berikut ini adalah gambaran rantai nilai. Nomor 1, mengidentifikasi aktivitas yang menambah nilai serta yang tidak efisien. Kemudian nomor 2, menentukan keunggulan kompetitif, apakah fokus pada biaya rendah atau diferensiasi. Kemudian nomor 3, ini meningkatkan efisiensi di aktivitas pendukung seperti logistik, teknologi, dan SDM. Kemudian nomor 4, membantu alokasi biaya dan sumber daya secara tepat di setiap aktivitas.
Kemudian nomor 5, membuka peluang kerjasama dengan pemasok atau distributor untuk meningkatkan keunggulan. Baik, untuk selanjutnya nomor 3, jelaskan perbedaan mendasar antara cost dan expense. Nah, yang pertama, cost adalah pengorbanan sumber daya, bisa berupa uang, tenaga, dan bahan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang memberikan manfaat di masa depan. Nomor 2, expense adalah cost yang sudah dikonsumsi atau manfaatnya sudah habis dalam periode berjalan. Nah, berikut ini adalah tabel perbedaan cost dan expense. Pada aspek dampak di laporan keuangan, pada cost ini dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Kemudian pada expense dicatat langsung sebagai beban di laporan laba rugi. Kemudian pada aspek contoh, pada cost pembelian mesin dan persediaan bahan baku. Kemudian pada expense gaji karyawan, listrik, dan iklan. Kemudian pada aspek kapan diakui, pada cost saat manfaatnya belum dikonsumsi. Kemudian pada expense saat manfaatnya sudah dikonsumsi. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan mengenai siklus akuntansi biaya dan hubungan antar akun. Nah, penjelasan sedikit terkait siklus akuntansi biaya. Nah, siklus akuntansi biaya ini adalah proses pencatatan dan pengolahan biaya produksi mulai dari pembelian bahan baku hingga biaya tersebut berubah menjadi harga pokok produk jadi yang akhirnya dijual. Siklus ini menunjukkan bagaimana biaya mengalir melalui berbagai akun dalam sistem akuntansi biaya. Dan berikut ini adalah gambaran terkait siklus akuntansi biaya dan hubungan antar akun. Yang pertama, pembelian dan penyimpanan bahan baku. Nah, ini pengoperasiannya debit pada persediaan bahan baku, kemudian kredit pada kas atau utang dagang. Hubungan akunnya ini kas atau utang ke persediaan bahan baku. Kemudian nomor 2, pemakaian bahan baku. Ini pengoperasiannya debit pada barang dalam proses dan kredit pada persediaan bahan baku. Hubungan akun bahan baku kepada barang dalam proses. Kemudian nomor 3, biaya tenaga kerja langsung. Pengoperasiannya debit pada barang dalam proses dan kredit pada utang, gaji, atau kas. Hubungan akun tenaga kerja langsung kepada barang dalam proses. Kemudian nomor 4, biaya overhead pabrik. Pengoperasiannya debit pada barang dalam proses dan kredit pada BOP atau akun terkait. Misalnya utang, akumulasi, depresiasi, dan lain-lain. Kemudian hubungan akun overhead pada barang dalam proses. Kemudian untuk nomor 5, penyelesaian produksi. Pengoperasiannya persediaan barang jadi, ini di debit, dan kredit pada barang dalam proses. Hubungan akun barang dalam proses menjadi barang jadi. Kemudian nomor 6, penjualan barang jadi. Pengoperasiannya ada 2. Yang pertama, pendapatan debit pada piutang usaha atau kas dan kredit pada penjualan. Kemudian pada pengoperasian HPP, debit pada harga pokok penjualan dan kredit pada persediaan barang jadi. Hubungan akun barang jadi kepada HPP, kemudian kepada laporan rugi, laporan laba rugi. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan perbedaan antara pembebanan biaya berdasarkan pesanan dan berdasarkan proses.
Nah, berikut ini adalah perbedaannya eee, memakai tabel. Pertama, kita melihat pada aspek jenis produksi. Pada, berdasarkan pesanan, ini produksi berdasarkan pesanan khusus. Kemudian pada berdasarkan proses, ini produksi, berdasarkan massal dan kontinu. Kemudian pada aspek produk, pada pesanan unik dan bervariasi. Kemudian pada proses homogen dan seragam. Kemudian pada pengumpulan biaya, pada pesanan per pesanan, dan pada proses per departemen atau proses. Kemudian pada kemudian aspek dokumen utama, ini pada pesanan, ini kartu harga pokok pesanan. Kemudian pada proses laporan biaya produksi. Kemudian pada aspek contoh industri, pada pesanan percetakan, konstruksi, dan bengkel. Kemudian pada proses pabrik gula, semen, makanan, dan kimia. Kemudian pada aspek cara alokasi biaya, pada pesanan BB, TKL, BOP ditelusuri ke setiap pesanan. Dan untuk pada proses biaya dirata-ratakan untuk seluruh produksi. Baik, untuk selanjutnya kita ke bagian soal kasus. Soal nomor 1. Di sini terlihat tabel yang berisi data. Nah, pertanyaan ini pada poin 1, susunlah cost of good manufacture pada tahun 2017. Kemudian pada poin 2, susunlah income statement pada tahun 2017 jika revenue sebesar 1.200.000. Baik, untuk pertama kita melakukan perhitungan bahan dan overhead. Pertama kita melakukan perhitungan raw material used sama dengan back RM plus purchases min NRM. Nah, ini kemudian angkanya 130.000 ditambah 256.000 min 68.000 sama dengan 318.000. Kemudian kita menghitung direct material used sama dengan raw material used min indirect material. Angkanya 318.000 dikurangi 28.000 sama dengan 290.000. Kemudian kita melakukan perhitungan total manufacturing overhead sama dengan indirect labor ditambah indirect material ditambah plant insurance ditambah depreciation ditambah utilities ditambah repair ditambah equipment leasing. Angkanya 96.000 ditambah 28.000 ditambah 4.000 ditambah 42.000 ditambah 24.000 ditambah 16.000 ditambah 64.000 sama dengan 274.000. Kemudian yang kedua kita melakukan perhitungan pada cost of goods manufactured atau COGM. Nah, ini total manufacturing cost sama dengan direct material used ditambah direct labor ditambah manufacturing overhead sama dengan 290.000 ditambah 212 ditambah 274.000 sama dengan 776.000. Kemudian kita melakukan perhitungan COGM-nya sama dengan beginning WIP ditambah total manufacturing cost min ending WIP. Angkanya 166.000 ditambah 776.000 ditambah minus min 144.000 sama dengan 798.000. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pada income statement. Pertama kita melakukan perhitungan pada cost of goods sold atau COGS. COGS sama dengan beginning finished goods ditambah COGM min ending finished goods.
Kemudian angkanya 246.000 ditambah 798.000 min 204.000 sama dengan 840.000. Kemudian income statement-nya, revenue sama dengan 1.200.000, COGS sama dengan 840.000, gross profit sama dengan revenue min COGS sama dengan 360.000, operating expenses ini sama dengan 192.000, operating income atau net income ini sebelum pajak ya, sama dengan 168.000. Jadi income statement 2017 ini jika revenue 1.200.000 adalah sebesar 168.000. Baik, untuk selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini ada data ya, data dari PT VOV pada bulan nih 2020. Kemudian soalnya buatlah jurnal dari data PT VOV ya selama bulan Mei 2020. Nah ini jurnalnya ya. Yang pertama ini pada saat pembelian bahan baku ya, kredit 2/10 N/30. Yang pertama ini transaksi ya, raw material inventory ini dimasukkan ke debit dan account payable ini dimasukkan ke kredit. Kemudian yang kedua pembayaran gaji atau upah ya, diasumsikan ini total direct plus indirect dibayar kontan. Nama transaksinya ini work in process atau direct labor ini dimasukkan ke dalam debit, dan manufacturing overhead atau indirect labor ini kita masukkan ke dalam kredit. Kemudian yang ketiga penerimaan atau pemakaian bahan ke produksi. Ya, nama transaksi pada work in process inventory ini kita catat di dalam debit sebesar 12.800.000, dan kemudian raw materials inventory kita catat di dalam kredit sebanyak 12.800.000. Selanjutnya ini yang keempat, ini pembayaran biaya pabrik atau tunai ya, secara tunai. Nah ini nama transaksinya manufacturing overhead ya. Untuk telepon dan electricity kita catat di debit. Terus manufacturing overhead building maintenance kita catat di debit. Terus manufacturing overhead building insurance kita catat di debit. Terus manufacturing overhead other factory expenses kita catat di debit, dan account payable kita catat di kredit. Kemudian yang kelima pembayaran utang atas pembelian bahan baku ya, ini sebagian. Nama transaksi akun payable kita catat di debit sebesar 11.800.000, dan cash ini kita catat di kredit sebesar 11.800.000. Kemudian nomor 6 penyusutan pabrik dan mesin ya, ini beban per periode. Nama transaksi manufacturing overhead ya, depreciation building ini kita catat di debit. Kemudian manufacturing overhead depreciation machinery kita catat di debit. Kemudian nama transaksi accumulated depreciation building kita catat di kredit. Kemudian accumulated depreciation machinery kita catat di kredit. Kemudian yang ketujuh pengakuan total biaya manufaktur ke WIP ya. Nah ini alokasi overhead aktual ke WIP. Ini nama transaksi work in process inventory ini kita catat di debit sebesar 4.505.000. Kemudian nama transaksi manufacturing overhead kita catat di kredit sebesar 4.505.000. Kemudian ini pemindahan barang jadi atau pencapaian SOGM ini nama transaksi finished goods inventory kita catat di debit sebesar 22.905.000.
Kemudian nama transaksi work in process inventory kita catat di kredit sebesar 22.905.000. Baik, untuk selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ini, terlihat soal ya, soalnya sebagai berikut. Dan soal nomor 1, poin 1, hitung budget overhead rate untuk masing-masing departemen. Kemudian poin 2, hitung total manufacturing overhead yang dialokasikan ke job 494. Oke, pertama kita akan menghitung budget manufacturing overhead rate ya. Ini yang pertama departemen machining. Ini manufacturing overhead sebesar 1.800.000, kemudian machine hour 50.000 jam. Nah, ini overhead rate machiningnya ini tadi dibagi 1.800.000 dibagi 50.000 sama dengan 3,6 per machine hour. Kemudian yang kedua ada departemen assembly. Nah, ini manufacturing overhead sebesar 3.600.000, kemudian direct manufacturing labor cost sebesar 2 juta. Untuk perhitungannya overhead rate assembly sama dengan 3.600.000 dibagi 2 juta sama dengan 1,8. Nanti dikalikan direct labor cost. Oke, selanjutnya kita menghitung manufacturing overhead untuk jobs 494. Ini tabel data ya. Terus yang pertama ini overhead dari departemen machining. Nah, ini tarifnya sama dengan $36 per machine hour. Berarti overhead machiningnya 2.000 kali 36, berarti sama dengan $72.000. Kemudian yang B, overhead dari departemen assembly, tarifnya itu 1,8. Ini kali direct labor cost. Lah, overhead assembly ini perhitungannya overhead assembly sama dengan 1,8 kali 15.000 sama dengan $27.000. Jadi total manufacturing overhead alokasi untuk job 494 ini tadi 72.000 ditambah 27.000 sama dengan $99.000. Baik, demikian untuk presentasi dari hasil pengerjaan UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.